Saking semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan ratusan gram lebih sabu-sabu dan berbagai jenis barang bukti kejahatan lainnya. Gelombang tinggi melanda perairan Karangasem. Sebagian besar nelayan di pesisir menunda mencari ikan untuk sementara waktu. Ribuan seniman mengikuti pawai budaya perayaan ulang tahun ke-254 Kota Gianyar. Kejaksaan Negeri Buleleng akhir pekan lalu memusnahkan ratusan gram lebih sabu-sabu, senjata tajam hingga pakaian dalam kasus pencurian, penganiayaan, dan kasus tindak pidana perlindungan anak. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Khusus untuk sabu-sabu, petugas melarutkannya dengan air yang dicampur sabun pencuci piring, lalu di blender. Barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 52 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap sejak Januari hingga April 2025. Dan yang paling banyak adalah kasus narkotika. Dari sekian barang bukti yang dimusnahkan pada pagi hari ini didominasi oleh barang bukti narkotika. Narkotika yang dimusnahkan pada pagi hari ini dengan berat bersih seberat 865,08 gram dan kemudian residu narkotika sebanyak 14,25 gram. Berikut alat pakai narkotika, handphone, dan juga beberapa barang bukti dari perkara tindak pidana lainnya, antara lain barang bukti pakaian, baju kaos, celana, senjata tajam, tas pinggang, dan Tindakan tegas hingga tuntutan hukum tertinggi diberikan kepada para pengedar dan pemakai narkotika, sehingga peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng dapat dihentikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Tim Opsnal Satreskrim Polres Bangli akhir pekan lalu meringkus Iwayan Edi Juniawan, pria asal desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar, yang kerap menjamret di sejumlah lokasi lintas kabupaten. Juniawan kini masih menjalani pemeriksaan di Mapores Bangli, dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Tersangka terakhir menjamret seorang wanita yang baru pulang dari sembahyang di Pura Dalem, Desa Adat 3 pada bulan Oktober tahun lalu. Menurut korban, tersangka menghampirinya dan berpura-pura menanyakan arah jalan. Lalu dengan tangan kirinya, tersangka kemudian menarik secara paksa perhiasan kalung emas senilai 50 juta rupiah dari leher korban. Kemudian tersangka melarikan diri dengan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, si pelaku mengakui sudah melakukan 12 kali perbuatan di 12 TKP. Si pelaku memang mencari lokasi ataupun jalan atau gang yang sepi. Kemudian dari 12 TKP untuk korbannya dari ibu-ibu ataupun korban yang dalam kondisi yang agak lemah. Jadi 12-nya ini memang semuanya kebetulan ibu-ibu yang menjadi korban. Kendati sudah cukup lama, Polres Bangli akhirnya meringkus tersangka di rumahnya di Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar. Ia mengaku sudah 12 kali beraksi di Bangli, Badung, Denpasar, dan Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Cuaca buruk dengan gelombang tinggi saat ini melanda perairan Karangasem sejak 2 hari terakhir. Untuk menghindari risiko tenggelam, sebagian besar nelayan di sejumlah pesisir di Karangasem memilih menunda mencari ikan untuk sementara waktu. Ketinggian gelombang di tengah perairan Karangasem hingga Selat Lombok berkisar antara 2 hingga 3 meter. Ombak setinggi ini bisa menggulung kapal nelayan berukuran kecil dan sedang. Selain terjangan ombak pantai, dalam kondisi cuaca buruk seperti saat ini, nelayan juga mengaku cukup sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan. Sementara untuk mengisi waktu selama tidak melaut, para nelayan di pesisir ujung bergotong royong saling membantu memperbaiki jaring dan perahu mereka yang mengalami kerusakan. Berapa lama biasanya akan berlangsung, Pak, ombak besar begini? Paling ini sampai sih 1 minggu, kadang besar gini, kadang sebentar dia gitu naik, pas gelombangnya naik ini bulannya naik dia. Kesulitan nggak bagi nelayan untuk melaut dengan kondisi cuaca seperti ini? Dia bisa sih, tapi ada yang berani, ada yang enggak. Kalau untuk ikan sendiri, Pak, dengan cuaca begini? Cuaca sekarang agak kurang ikannya. Kurang ya. Menurut nelayan, cuaca buruk saat ini akibat musim barat dan biasanya berlangsung sepekan. Meskipun cuaca buruk, beberapa nelayan yang memiliki perahu berukuran besar tetap mencari ikan dan berangkat pada malam hari hingga pukul 6 pagi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.